Main deh terus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua PT RMI atau Rio Manufaktur Indonesia eh, akan mempresentasikan eh, mata kuliah PTLF dengan dosen pengampu Ade Astuti Widya Rahayu STMT dan Rizky Amalia Pratiwi STMS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul artikel analisis tata letak fasilitas untuk mengoptimalkan penerangan material handling dengan pendekatan ARC, ADD, ARD di PT XYZ. Di sini juga saya perkenalkan kelompok saya yang pertama, saya sebagai ketua Priyatnanya Sohari, terus anggotanya Aditya Iksan, Ahmad Farhan Hanapi, Muhammad Reja Alfareji, Raplino Febian, dan Sultan Alfareji. Terus di sini akan dilanjutkan dengan Adit, Aditya Iksan untuk membacakan abstrak. Baik, pada artikel kali ini yang berjudul Analisis Tata Letak Fasilitas untuk Mengoptimalkan Penanganan Material Handling dengan Pendekatan ARCAD, ARD di PT XYZ. Sini saya akan membacakan abstrak. Tata letak optimal sangat penting untuk efisiensi aliran material dan biaya operasional. Masalah yang sering muncul adalah aliran material yang tidak efisien, waktu tunggu panjang, dan kapasitas produksi yang tidak sesuai, yang memperlambat produksi dan meningkatkan biaya. Tata letak yang tidak ergonomis juga meningkatkan risiko keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tersebut dan merancang tata letak yang lebih efisien untuk proses produksi hood moving. Penelitian di PT XYZ berada di Bekasi yang berada di bidang komponen otomotif, fokus pada produk moving hood. Analisis dan menggunakan ARD, ARC, dan ATBD dan metode tata letak seperti from to chart dan outflow inflow chart untuk mengurangi biaya material handling. Hasil berat pada from to chart terbaik mendapatkan nilai dengan total 43.248 kilo. Analisis aliran proses dan ongkos material handling mencangkup pembuatan ARD, ATBD, dan ARC, blockchain, AAD. Layout dianalisis menggunakan from to chart dan outflow inflow chart untuk menurunkan biaya material handling. ARC menganalisis keterkaitan antara 10 departemen di PT KJ. Diikuti AAD untuk menentukan penempatan fasilitas berdasarkan analisis tersebut. Setelahnya, AAD dirumuskan guna menentukan penempatan fasilitas dan departemen berdasarkan hubungan berkaitan yang dianalisis. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terus materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Farhat tentang pendahuluan. Baik, terima kasih kepada Saudara Anjas. Izinkan saya untuk membacakan selanjutnya pendahuluan. Tata letak yang optimal dapat meningkatkan aliran material, mengurangi waktu produksi, dan menekan biaya operasional. Sebaliknya, tata letak yang kurang efisien dapat menyebabkan aliran material yang tidak teratur, waktu tunggu yang panjang, dan meningkatkan biaya material handling. Penelitian oleh Tang et al. Tahun 2000 menunjukkan bahwa tata letak fasilitas secara langsung mempengaruhi kinerja sistem manufaktur termasuk logistik, aliran informasi, kapasitas produksi, efisiensi peralatan dan pekerjaan, biaya produksi, serta keselamatan kerja.
Terus di sini saya akan menambahkan untuk pendahuluan penentuan lokasi bahan baku juga mempertimbangkan kesediaan slot tersedia. Metodenya penanganan gudang berbasis kelas diterapkan dengan melempatkan bahan baku sejenis dalam satu area. Nah, untuk departemen yang berdasarkan pada tingkat kepentingannya itu dengan adanya skala prioritas dapat diketahui bahwa departemen mana saja yang harus diletakkan berjauhan dengan tujuan yang minimalisir ongkos material handling yang dilakukan. Nah, di sini untuk permasalahannya eh, utama yang sering terjadi adalah kurangnya efisiensi aliran material dan proses produksi. Yang tidak perlu halnya seperti memperlambat produksi yang meningkatkan biaya operasional. Terus di sini juga akan dilanjutkan presentasi tentang metode penelitian dengan saudara Muhammad Reza Alfariji. Baik, terima kasih kepada Saudara Anjas sudah memberikan saya untuk berbicara, menjelaskan metodologi penelitian. Baik, metodologi penelitian dilakukan pada area produksi PT EKZ dari Kota Bekasi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang komponen, otomotif, dan electrical metal part. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yang dilakukan cara melihat, mengetahui, mengamati, dan mendalami pokok permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan saat itu. Teknik yang dilakukan melalui observasi, interview, dan pengumpulan data yang mencakup peta proses operasi, data mesin peralatan, dan data jarak luas area produksi. Objek yang diteliti merupakan produk hot moving yang melewati proses stamping atau mesin press, kemudian di-assembly pada proses welding. Metode analisis data dilakukan analisis aliran proses yang mencakup pembuatan activity relationship diagram, yaitu ARD, dan juga activity template block diagram yang disebut ATBD, activity real chart ARC. Analisis hasil blockchain area allocation diagram ADD. Tahap analisis data layout dilakukan dengan menggunakan metode from to chart dan outflow inflow chart untuk mendapatkan penurunan biaya material handling. Di sini ada contoh gambar diagram aliran penelitian. Bisa dilihat diagram di sini dari awal mulai studi literatur, terus melakukan observasi dan identifikasi, dan juga pengolahan data. Tidaknya atau ianya, apakah pengolahan data sudah selesai? Iya, selesai. Di sini ada contohnya. Oke, saya lanjut untuk hasil atau dan pembahasan itu akan dibacakan dengan saudara Rapli dan Sultan Alfareji. Mungkin bisa dibaca oleh Rapli terdahulu. Untuk saudara Baik, Rapli. saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis aliran proses. Berikut hasil analisis aliran proses
yang mencakup ARD, ATBD, dan ARC, analisis block plan atau AAD. Next, Jas. ARD di PT XYZ berikut adalah eh, Departemen 1 ada shipping, Departemen 2 ada warehouse, yang ketiga ada produksi, yang keempat ada office, yang kelima ada maintenance, yang keenam ada kantin, yang ketujuh ada toilet, yang kedelapan ada musola, yang sembilan ada loker, yang terakhir ada area parkir. Di sini ada derajat kedekatannya. A itu mutlak perlu didekatkan, E itu sangat penting untuk didekatkan, I itu penting untuk didekatkan, O cukup atau biasa, U tidak penting, dan X tidak dikehendaki berdekatan. Di sini ada yang kedua yaitu ATBD. Berikut adalah ATBD template block diagram di PT XYZ. Lihat ini ya, yang ketiga ada ARC. Berikut adalah di PT XYZ. Next, Jas. Dan yang terakhir ada analisis hasil blockchain berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan blockchain layout yang dipilih merupakan layout dengan nilai score tertinggi, yaitu layout 1 dengan skor sebesar 0,73. Nilai skor semakin mendekati 1 berarti kedekatan antara departemen semakin baik. Yes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sultan Apareji. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Rapli. Saya akan melanjutkan ongkos material handling atau OMH, merupakan ongkos yang keluar dari adanya aktivitas material yang dipindahkan dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain dengan mempertimbangkan jarak antara stasiun kerja dan frekuensi perpindahan material. Pada ongkos material handling ini, metode yang kami gunakan ialah dengan membuat nama departemen, from to chart, inflow, dan outflow chart. Di sini ada tabel departemen pada ongkos material handling, yaitu untuk inisial departemen A diisi dengan nama receiving, inisial B untuk dice, C untuk palet, D untuk guard sealer, E untuk jig and robot, F untuk impact, dan G untuk warehouse. Dan pada tabel 2 menunjukkan inisial dari nama departemen yang akan dimasukkan pada from to chart. Yaitu ada nama partnya yaitu outer, untuk kebutuhan partnya itu 1, kebutuhan part per hari 272, beratnya 0,8 kg, berat per hari 200,176, dan persennya yaitu 3%. Untuk innernya kebutuhannya 1, kebutuhan part per hari 272, berat partnya 1 kilo, berat part per hari 272. Untuk persennya 3%. Untuk hood beratnya sama 272, berat per kilonya 30 kilo, berat per harinya 8.160. Untuk persennya 94%. Untuk total 8.649,6. Pada tabel 3 di atas, pada tabel 3 menunjukkan hasil perhitungan kebutuhan part per hari beserta hasil perhitungan beratnya. Untuk tabel 4 di sini ada metrik from to chart tiap departemen. Produk yang dipindahkan yaitu 1, 2, dan 3. Beratnya 100 kilo. Untuk B dan C, produk yang dipindahkan 1, 2, 3. Beratnya 100.
Dan juga untuk C ke D, produk yang dipindahkan 1, 2, dan 3. Beratnya juga sama 100. Next. Pada tabel 4 menunjukkan departemen flow yang dilalui oleh barang yang akan diproduksi, yaitu DE, produk yang dipindahkan 1, 2, dan 3, beratnya 100, EF 1, 2, beratnya 6, EG 3, beratnya 94. Di sini ada from to chart, tabel from to chart trial 1. Perhitungan FTC dilakukan berdasarkan data OMH. Berdasarkan tabel 5 di atas, didapatkan sebuah informasi pada tabel from to chart, yaitu didapatkan hasil bahwa nilai total ongkos adalah sebesar 500. Pada tabel 6, analisis trial from to chart ke-1 mendapatkan nilai dengan total 594 tanpa adanya nilai backward. Jadi total forward distance from diagonal itu 594. Next. Pada tabel 7 di sini ada from to chart kedua dengan mengubah satu departemen, yaitu departemen G, mendapatkan nilai dengan total sama 500. Pada tabel 8 analisis trial from to chart kedua dengan mengubah satu departemen, yaitu departemen E, mendapatkan nilai dengan total 506. Berdasarkan pada perhitungan trial kedua, didapatkan angka momen yang lebih kecil, artinya susunan departemen pada trial kedua lebih baik dari susunan departemen trial ke-1. From to chart ini akan digunakan dalam perhitungan inflow dan outflow-nya untuk merencanakan lokasi kegiatan yang paling menguntungkan atau efisien. Di sini ada outflow inflow chart. Didapatkan hasil totalnya 6. Untuk hasil inflow chart-nya yaitu didapatkan hasil 5. X. Pada tabel 10 dalam melakukan hasil pada from to chart terbaik mendapatkan nilai dengan total 43.248. Kesimpulan dari Terima hasil kasih. analisis aliran proses dan ongkos material handling yang telah dilakukan dengan mencakup pembuatan activity relationship diagram atau ARD, dan juga activity template block diagram, activity relationship chart, analisis hasil block plan, dan area allocation diagram. Tahapan analisis data layout dilakukan dengan metode from to chart dan outflow inflow-nya. Untuk menurunkan biaya material handling, perumusan ARC dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antar fasilitas dan departemen di PT XYZ dengan analisis terhadap 10 departemen yang ada. Setelahnya, AAD dirumuskan guna menentukan penempatan fasilitas dan departemen berdasarkan hubungan keterkaitannya. Selanjutnya, from to chart dirumuskan untuk mengetahui jumlah perjalanan material handling dan total jarak material handlingnya, yang terbagi menjadi FTC inflow berdasarkan berat material yang masuk ke mesin dan FTC outflow berdasarkan berat material yang dikeluarkannya. Dari analisis FTC diperoleh total berat material sebesar 43.248 kg.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Sultan Akareji. Selanjutnya di sini daftar pustakanya saya menggunakan Alphastel. Mungkin cukup dari kelompok kami. Eh, Sekian. Kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, bisa di komen di kolom komentar yang akan saya share di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.